Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak dimanapun Anda berada, bertemu kembali bersama kami pada podcast 039 KPP Pratama Jakarta Kebonjeruk 2. Saat ini, perkenalkan saya Tina Fauzia, saya akan memandu podcast di kali ini, di kesempatan ini. Dan nanti kita akan mendatangkan narasumber yaitu dari penyuluh KPP Kebonjeruk 2. Baik, sebagaimana yang sudah kita ketahui atau kawan pajak ketahui, di akhir tahun 2021 telah disahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, di mana di dalamnya tentunya banyak sekali perubahan-perubahan, baik terkait KUP, PPN maupun PPh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu tema dari perubahan-perubahan tersebut yang tentunya lagi hits ya, lagi banyak dibahas oleh kawan pajak, yaitu mengenai NIK yang akan menjadi NPWP. Baik, sebelum ke materi, kita di sini sudah ada narasumber kita, Bang Yose. Apa kabar Bang Yose? Ya, baik. Baik, Bang Yose silakan boleh perkenalan dulu sambil menyapa kawan pajak. Ya, terima kasih Mbak Tina. Halo kawan pajak semua, apa kabar? Saya tentu berharap kawan pajak semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya untuk mengikuti podcast 039 pada saat ini. Ya, perkenalkan saya Yose Marigo Tarigan. Saya adalah penyuluh pajak ahli pertama di kantor pelayanan pajak Pratama Jakarta Kebonjeruk 2. Dan senang sekali rasanya saat ini saya dipercaya untuk bergabung bersama kawan pajak semua dalam podcast 039, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan NIK sama dengan NPWP. Nah, kita tahu ya, ini menjadi topik yang sempat viral, Mbak Tina. Betul. Banyak dibicarakan di sosial media mengenai, wah kalau udah punya NIK berarti harus wajib bayar pajak dong. Lalu gimana untuk yang masih bayi atau anak kecil atau orang yang belum punya penghasilan? Apakah wajib bayar pajak atau bagaimana? Nah, nanti ini kita akan bahas lebih dalam lagi terkait dengan isu-isu ataupun hal-hal yang mungkin kurang tepat ya, agar kawan pajak semua bisa mengerti dan memahami ketentuan dari adanya NIK sama dengan NPWP ini seperti apa ya. Baik, sebelumnya Bang Yose, kita mengingatkan kawan pajak untuk subscribe, like, and share podcast kita atau channel YouTube kita KPP Pratama Jakarta Kebonjeruk 2. Baik. Ya. Dan jangan lupa juga untuk memberikan komen-komennya. Apabila kawan pajak ternyata nanti ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa tulis di kolom komen, dan tentunya kami tim penyuluh di KPP Pratama Jakarta Kebonjeruk 2 akan berusaha menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan dari kawan pajak semua. Betul. Baik, Bang Yose, kita langsung ke tema pembahasan kita ya, seperti yang tadi sudah disampaikan. Dengan adanya undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan yang biasa kita bilang UU HPP, ini sudah disahkan peraturan terbaru atau peraturan turunannya dari undang-undang tersebut, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2022 nih, yaitu tentang NIK atau tentang NPWP ya. Nih, mungkin bisa dijelaskan Bang Yose bagaimana latar belakang dari peraturan ini. Ya, jadi benar sekali yang disampaikan oleh Mbak Tina tadi, dengan telah terbitnya peraturan pelaksana dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yaitu Peraturan Menteri Keuangan atau kita singkat PMK nomor 112 tahun 2022, yang mana ditetapkan tanggal 8 Juli tahun 2022 lalu ya. Ini merupakan amanah dari peraturan tersebut yang memiliki beberapa hal tujuan ya. Beberapa hal tujuan, misalnya memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada kawan pajak semua, lalu juga memberikan kesetaraan, karena kita di sini berbicara NPWP berarti tidak hanya orang pribadi ya. Betul. Mbak Tina, karena wajib pajak ini kan ada juga yang berbentuk badan dan juga instansi pemerintah yang notabene mereka tidak punya NIK. Ya kan? Dan juga mungkin ada satu lagi, yaitu yang bukan penduduk Indonesia. Iya, nah mereka tidak memiliki NIK. Nah itu bagaimana konsepnya nanti dan kesetaraannya dengan yang warga negara Indonesia atau orang pribadi seperti apa? Nah, lalu yang tidak kalah pentingnya adalah penerapan NIK sama dengan NIK ini adalah mendukung kebijakan Satu Data Indonesia
ya, atau yang biasa kita kenal bahasa kerennya itu kita sebut single identification number, ya kan? Jadi tentu ini memberikan kesederhanaan. Kita bisa bayangkan, kawan pajak bisa bayangkan di dompet itu selain KTP kita punya kartu apa lagi? Ada ATM, ada nomor rekening di dalamnya pasti kan? Lalu ada juga BPJS, yang punya BPJS, nah, ya. SIM, ya kan? Atau yang lainnya lah, kartu-kartu lainnya. Kita banyak lihat sekali ya, dan banyak itu sekali itu. Masing-masing nomornya ya. Betul, banyak sekali angka, banyak sekali nomor yang harus dihafal gitu kan. Nah, dengan disederhanakannya, NIK sama dengan NIK ini kan berarti akan memudahkan kawan pajak juga. Jadi nggak perlu lagi tuh ada NPWP 15 digit dengan NIK 16 digit, ya kan? Karena sudah ada kesederhanaan, yaitu tadi dengan kebijakan Satu Data Indonesia. Berarti pelan-pelan ya, satu-satu ini sekarang kita NPWP mulai berubah menjadi NIK, kemudian diharapkan nanti mungkin kedepannya juga nomor-nomor identitas lainnya pun akan satu, yaitu menjadi NIK semua gitu ya. Oke. Baik, dari yang PMK 112 ini yang terkait NIK menjadi NPWP itu, mulai kapan diberlakukannya nih? Oke, nah di PMK 112 tahun 2022 ini disebutkan bahwa mulai 14 Juli tahun 2022, nah itu bertepatan dengan Hari Pajak kemarin. Ya, Hari Pajak ya. Ya, Mbak Tina. Nah, itu mulai diberlakukan atau telah diberlakukannya NIK sama dengan NPWP. Nah, namun bagi kawan pajak yang selama ini sudah punya NPWP 15 digit angka, ya seperti kita ya Mbak Tina ya, itu nggak perlu khawatir karena tidak perlu melakukan daftar ulang. Nah, jadi nggak perlu daftar lagi. Masih berlaku ya, si yang NPWP-nya. Nah, jadi yang NPWP dengan format 15 digit angka, itu masih bisa kita gunakan ya sampai dengan nanti 31 Desember 2023. Oke, berarti masih ada waktu 1 tahun lebih lah ya, hampir 1,5 tahun. Betul sekali, jadi masih ada jeda waktu penggunaan NPWP 15 digit angka tersebut. Nah, dengan ada jeda waktu ini atau kita sebut sebagai jangka waktu proses transisi ya, kawan pajak punya kesempatan untuk melakukan validasi. Ya, ini maksudnya itu validasi supaya NIK yang 16 digit angka tadi sudah bisa digunakan sebagai NPWP yang seperti kita gunakan saat ini. Berarti formatnya nanti menjadi 16 digit sesuai NIK ya, sesuai NIK pada KTP. Nah, untuk validasinya sendiri, caranya ini apakah bisa dilakukan sendiri atau harus datang ke kantor pajak, atau mungkin ada saluran lain untuk memvalidasi NIK menjadi NPWP? Oke, nah untuk caranya tentu kita saat ini sudah zaman yang modern ya Mbak Tina ya, yang mana kita nggak perlu lagi proses kirim surat menyurat gitu. Ya, pertama pasti kawan pajak bisa mengakses website pajak.go.id atau DJP online. Saya percaya kalau kawan pajak sudah punya NPWP, pasti sudah punya yang namanya kode EVIN. Ya, kode EVIN itu adalah kode yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak agar kawan pajak yang sudah punya NPWP tentunya bisa login ya, bisa login ke website DJP online. Nah, ketika login di website tersebut di menu profil, di situ bisa melakukan validasi terkait dengan data-data kawan pajak sendiri. Nah, apabila kawan pajak sudah melihat datanya itu benar dan lengkap, ya silakan langsung bisa melakukan validasi tersebut. Nah, selain itu juga ada melalui saluran telepon. Selain tadi ya mengakses website pajak.go.id atau DJP online, bisa melalui saluran telepon. Nah, saluran telepon sendiri itu bisa kawan pajak lakukan dengan menghubungi, kita punya kontak center Direktorat Jenderal Pajak ya, yaitu Kering Pajak 1-500-200. Nah, bisa langsung dibantu di situ ya? Iya, nanti ada rekan-rekan kita dari Kering Pajak yang bisa membantu kawan pajak sendiri, kawan pajak langsung untuk melakukan validasi tadi. Nah, yang terakhir kalau memang kawan pajak kayaknya kangen nih dengan kantor pajak, pengen main ke kantor pajak, itu juga boleh. Kawan pajak bisa langsung datang ke kantor pelayanan pajak terdaftar. Nah, tentunya di sini adalah KPP Pratama Jakarta Kebonjeruk 2, dan kita nanti ada rekan-rekan helpdesk yang siap membantu kawan pajak untuk melakukan validasi tersebut.
Baik, sebenarnya untuk validasi ini sangat dimudahkan sekali ya, bisa Betul. melalui DJP online masing-masing, kemudian bisa melalui call center dan atau bisa langsung datang ke KPP terdekat ya, tidak harus ke KPP terdaftar ya Pak ya? Oke, saya ralat sedikit, ini nampaknya harus ke terdaftar, Mbak. Oh, harus Iya. ke KPP terdaftar. Untuk Iya. validasi harus ke KPP terdaftar. Baik, mungkin bisa diingat-ingat oleh kawan pajak untuk validasi ini bisa melalui saluran pajak.go.id yaitu DJP online. Untuk yang sudah memiliki EVIN bisa langsung validasi melalui DJP online. Atau bila ada kendala misalnya bisa menghubungi call center 1500-200 untuk dibantu oleh kita di 1500-200 atau jika misalnya dekat ke KPP terdaftar, bisa langsung datang ke KPP terdaftar. Begitu ya, Bang Yose? Ya. Baik, untuk format NPWP barunya tadi sudah disebutkan. Nah, sekarang bagaimana dengan tadi kan untuk orang pribadi itu ya? Betul. Untuk orang pribadi itu tentunya menggunakan NIK. Untuk format dengan NPWP badan, untuk badan itu bagaimana formatnya? Kemudian apakah ada ketentuan-ketentuan tambahan atau ketentuan terbaru untuk WP badan? Ya, nah seperti di awal tadi kita sudah sempat menyinggung ya terkait dengan latar belakang dari penerapan ketentuan ini. Salah satunya adalah tujuan adanya kesetaraan, ya, yang mana wajib pajak itu kan tidak hanya orang pribadi, tapi ada juga orang pribadi bukan penduduk, lalu ada juga wajib pajak badan dan wajib pajak instansi pemerintah atau yang kita kenal dengan dulunya namanya bendaharawan pemerintah. Nah, Ya. bagi mereka ini atau bagi wajib pajak ini tentunya mereka tidak memiliki NIK dalam hal ini. Nah, lalu untuk penerapan terkait dengan kebijakan ini seperti apa? Nah, bagi wajib pajak tersebut yang tadi saya sebutkan, ini nanti akan dilakukan penambahan angka 0 dengan terhadap NPWP 15 digit angka yang sudah mereka miliki. Jadi nanti akan ada penambahan angka 0 di depan sehingga dengan penambahan 1 digit angka 0 ini tentu menjadi 16 digit angka ya. Nah, dalam penggunaan format 16 digit angka tersebut nanti Direktorat Jenderal Pajak akan menyampaikan permintaan klarifikasi kepada wajib pajak yang bersangkutan. Ya, baik wajib pajak orang pribadi bukan penduduk, wajib pajak badan, dan wajib pajak instansi pemerintah. Untuk klarifikasinya ini tetap melalui saluran yang tadi. Nah, di sini untuk wajib pajak orang pribadi yang bukan penduduk, ya, klarifikasinya itu nanti berupa data alamat pos elektronik atau email, Ya. lalu nomor telepon seluler, Ya. lalu data alamat tempat tinggal wajib pajak berdasarkan keadaan yang sebenarnya, lalu data klarifikasi lapangan usaha, dan data unit keluarga. Data unit keluarga. Mungkin kawan pajak ada yang bertanya, maksudnya wajib pajak orang pribadi bukan penduduk ini seperti apa? Ya, contohnya misalnya adalah warisan yang belum terbagi. Oh, iya. Ya, yang mana warisan yang ditinggalkan oleh wajib pajak yang sudah meninggal dunia, tapi warisan itu belum dibagikan kepada para ahli warisnya. Nah, maka warisan yang belum terbagi ini nanti menjadi subjek pajak, Ya. ya, menggantikan si WP yang meninggal dunia tadi. Nah, itulah kenapa harus butuh permintaan klarifikasi yang tadi berupa data unit keluarga. Baik. Oke. Nah, kemudian untuk yang wajib pajak badan dan wajib pajak instansi pemerintah, Direktorat Jenderal Pajak ini menyampaikan permintaan klarifikasi kepada wajib pajak ini yaitu berupa data alamat pos elektronik, email ya, lalu data nomor telepon seluler, kemudian data alamat tempat kedudukan wajib pajak berdasarkan keadaan yang sebenarnya, dan data klasifikasi lapangan usaha. Nah, penyampaian permintaan tersebut oleh Direktorat Jenderal Pajak itu nanti akan dilakukan melalui laman Direktorat Jenderal Pajak, berarti website pajak.go.id, lalu alamat pos elektronik wajib pajak, elektronik berarti email ya. Email, melalui email. Betul. Ya. Nanti juga dilakukan melalui kontak center Direktorat Jenderal Pajak, yaitu Kring Pajak 1500-200 tentunya, dan atau saluran lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, jadi nanti bisa disampaikan ke saluran-saluran tersebut. Oke, baik. Berarti
berarti tidak jauh berbeda dengan tadi ketika validasi ya, bisa melalui DJP online atau Betul. pajak.go.id, kemudian melalui call center dan melalui email atau surat elektronik begitu. Betul. Ya, ini untuk caranya tadi di DJP online untuk yang orang pribadi itu Iya. di menu profil ya. Di menu profil itu kalau misalnya sudah klik valid nih, ada kemungkinan ada tidak valid nggak, data tidak valid begitu? Oke, jadi kalau berbicara tentang kemungkinan tidak valid itu tentu bisa saja ada ya Mbak Tina. Biasanya yang terjadi kenapa tidak valid itu adalah karena alamat yang tidak sesuai. Nah, kita ketahui ya bahwa di zaman sekarang ini kan masyarakat kita atau orang Indonesia itu kan mobilitasnya tinggi ya Mbak Tina. Bisa aja mereka saat ini tinggal di Jakarta atau 1-2 tahun yang lalu mereka tinggal katakanlah di kota lain selain Jakarta dan saat ini sudah tinggal di Jakarta. Nah, itu kan nanti akan bisa timbul perbedaan data ya, perbedaan alamat. Nah, untuk kondisi seperti ini memang kita sarankan wajib pajak untuk mengecek lebih lanjut datanya ke dinas terkait, yaitu Dinas Dukcapil ya. Dan ternyata memang benar apabila ada perbedaan data, wajib pajak tentu bisa melakukan update data atau validasi data di dinas terkait tersebut. Oh ya, baik. Berarti ini memang tentunya karena NIK ya, sudah ada kerjasama juga dengan Dinas Kependudukan ya. Betul. Dinas Kependudukan, baik. Nah, ini satu lagi nih, ini yang sering dikhawatirkan oleh kawan pajak ya, oleh masyarakat terutama nih ketika mendengar sebelumnya sebelum disahkan, ketika masih menjadi wacana NIK akan menjadi NPWP, banyak kekhawatiran kawan pajak terkait pembayaran pajak nih. Berarti kalau nanti dari NIK langsung kedetek kan, langsung ketahuan nih gitu kan. Apakah otomatis nanti akan dikenakan pajak, harus membayar pajak setiap yang mempunyai NIK? Nah, ini yang perlu kita garis bawahi ya, yang perlu kita luruskan terkait dengan saya menyebutnya berita-berita yang kurang benar atau kurang tepat yang sudah terlanjur tersebar di masyarakat. Ya, bahwa kita kembali lagi di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, ya, itu sudah diatur yang namanya subjek pajak. Nah, untuk menjadi subjek pajak itu ada 2 syarat, yaitu yang pertama tentunya telah dewasa. Nah, dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan itu sudah dijelaskan definisi dewasa itu batasan usianya adalah 18 tahun. Nah, dan atau telah menikah. Ya, jadi buat kawan pajak yang mungkin usianya belum 18 tahun dan belum menikah, ya, tidak perlu khawatir karena dalam hal ini berarti belum memenuhi syarat subjek pajak tadi. Nah, lalu selain syarat yang pertama, syarat yang kedua adalah terkait dengan penghasilannya. Batasan penghasilan. Iya, penghasilan yang merupakan objek dari pemajakan itu sendiri, yaitu kita mengenal ada namanya penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Sampai dengan saat ini, besaran PTKP bagi yang berstatus single atau belum menikah dan belum ada tanggungan, kita menyebutnya PTKP-nya TK0 ya. TK0. Itu adalah sebesar 4.500.000 per bulan atau 54 juta per tahun. Nah, jadi ketika kita punya penghasilan belum melebihi nilai PTKP tadi pun, maka kita tidak diwajibkan untuk membayar pajak. Ya, itu buat yang pegawai, dan yang buat yang melakukan usaha yang mana omsetnya tidak melebihi 4,8 miliar per tahun, itu juga ada kan diberikan kemudahan besaran 500 juta. Ya kan, sampai dengan 500 juta apabila belum melebihi omsetnya belum melebihi 500 juta maka tidak wajib membayar pajak. Nah, jadi kita perhatikan lagi kawan pajak semua bahwa untuk menjadi subjek pajak yang berkewajiban membayar pajak itu ada syarat dan kondisi yang harus dilihat, yaitu tadi batasan usia dan penghasilan. Nah, ini 2 hal yang harus diperhatikan. Ketika salah satunya tidak terpenuhi, ya berarti kawan pajak bukan subjek pajak dalam hal ini dan tidak wajib untuk membayar pajak tentunya. Tadi terkait yang penghasilan tidak kena pajak pun ya, untuk NPWP yang NPWP lama, artinya kita sudah mempunyai NPWP sebelumnya, tapi penghasilannya di bawah PTKP itu juga tentunya tidak dikenakan pajak. Betul. Jadi tidak serta-merta begitu NIK menjadi NPWP langsung akan
dikenakan pajak gitu ya. Iya. Baik. Karena rasanya tidak adil ya. Anak Iya. baru lahir, aktenya baru dibuat, langsung Udah masuk langsung bayar kakak, pajak, ya. ya kan? Masuk kakak kan langsung ada nik tuh. Iya. Tiba-tiba langsung bayar pajak. Kan itu rasanya yang kembali lagi tadi salah satu tujuannya adalah keadilan ya, Iya. atau kepastian hukum. Iya. Nah, itu kan rasanya tidak adil dan kepastian hukumnya tidak ada gitu. Anak baru lahir belum punya penghasilan tapi sudah langsung dikenakan pajak. Itu tentu tidak relevan ya. Iya, betul. Perhitungannya pun kita akan susah menghitungnya Iya, dari mana betul gitu ya. sekali. Baik, jadi sekali lagi kawan pajak tidak perlu khawatir dengan peraturan terbaru ini mengenai NIK menjadi NPWP karena tentunya akan ada beberapa kemudahan-kemudahan ketika nanti sudah diberlakukan atau sekarang memang sudah berlaku dari tanggal 14 Juli ini NIK menjadi NPWP di antaranya yaitu untuk kesatuan data ya untuk satu data Indonesia agar menjadi lebih terutama di administrasi di bagian administrasi agar lebih rapih lagi semuanya menjadi efektif, lebih efisien dan kawan pajak pun tentu akan mendapatkan keuntungan dari administrasi ini. Baik, mungkin Bang Yose ada lagi yang mau disampaikan terkait peraturan ini? Oke, mungkin nanti ada sedikit saya ingin tambahkan sedikit ya terkait dengan ketentuan bagi wajib pajak yang terdaftar setelah berlakunya PMK 112 tahun 2022 ini. Nah, yang pertama itu untuk orang pribadi, wajib pajak orang pribadi baru atau wajib pajak yang terdaftar setelah berlakunya PMK 112 tahun 2022 itu maka NIK akan diaktifasi menjadi NPWP. Lalu yang kedua, selain itu, wajib pajak juga akan diberikan NPWP dengan format 15 digit angka. Karena kita tahu ya, bahwa sampai 31 Desember 2023 kan format 15 digit angka ini masih bisa digunakan. dipakai. Ya. Lalu selain orang pribadi yang baru tadi, juga untuk wajib pajak badan baru yang merupakan berbentuk badan atau instansi pemerintah dan orang pribadi bukan penduduk Indonesia tadi, itu akan diberikan NPWP dengan format 16 digit angka. Ya, 16 digit. Nah, kemudian juga untuk ketentuan wajib pajak cabang, untuk wajib pajak cabang badan yang baru, ataupun WP yang terdaftar setelah PMK 112 tahun 2002 berlaku sampai dengan 31 Desember 2023, itu adalah diberikan nomor identitas tempat kegiatan usaha atau kita singkat NITKU. Ya, NITKU baru. Kalau selama ini untuk WP badan itu kalau punya cabang biasanya kan sama ya, NPWP-nya sama, kemudian di belakangnya ada 001, Iya, 002 betul, gitu ya. iya. Kalau nanti akan diganti dengan nomor identitas tempat kegiatan usaha atau NITKU. NITKU. Ya, ini nanti untuk NITKU yang baru ini akan digunakan mulai tanggal 1 Januari 2024 tentunya kan. Nah, sementara WP cabang untuk sampai 31 Desember 2023 itu tetap menggunakan NPWP cabangnya tadi yang format 15 digit angka. Nah, jadi kembali lagi ada ketentuan-ketentuannya ya bagi orang pribadi, badan, instansi pemerintah, bahkan untuk cabangnya pun itu sudah diatur di dalam PMK 112 tahun 2022 ini. Ya, baik. Kalau dilihat dari waktunya memang masih cukup lama ya sampai Desember 2023, tapi tentunya kita ingatkan kepada kawan pajak yang sudah mempunyai NPWP untuk melakukan validasi dari sekarang ya. Betul. Karena mungkin nanti ini gimana nih kalau misalnya belum melakukan validasi sampai tanggal 31 Desember, apakah ada konsekuensi lain? Ya, tentunya ya mulai 1 Januari 2024 bahwa penerapan atau penggunaan NPWP itu adalah 16 digit angka. Yang mana tadi ya untuk orang pribadi base-nya adalah NIK-nya. Kemudian untuk wajib pajak badan itu nanti akan diberikan tambahan angka 0 dan wajib pajak cabang itu ada NITKU-nya ya. Dan apabila tidak melakukan validasi tentu NPWP yang 15 digit angka itu sudah tidak bisa digunakan. Baik, berarti nanti tidak akan bisa mengakses ke
untuk melakukan kewajiban perpajakan ya. Betul. Selain itu juga kita tahu ya bahwa NPWP ini tidak hanya berhubungan dengan perpajakan saja, tapi untuk perbankan, terlebih lagi kalau yang badan kegiatan ekspor Usaha impor ya, atau ya proses bisnisnya mereka itu kan nanti akan sangat terganggu apabila sampai dengan Januari 2024 tidak melakukan validasi tersebut, Mbak Tina. Jadi lebih baik secepatnya untuk melakukan validasi baik badan maupun orang pribadi gitu. Nanti ya seperti yang tadi disampaikan, untuk badan ini kan namanya usaha harus tetap jalan ya, harus berjalan terus. Kalau orang pribadi mungkin masih ada jeda ya, karena misalkan SPT tahunan setahun sekali gitu ya untuk melakukan. Tapi untuk badan ini tentunya harus lebih sigap lah dari sekarang untuk validasi NPWP begitu ya. Betul. Oke, baik. Rasanya sudah cukup jelas mengenai peraturan ini, dijelaskan tadi kepada kawan pajak. Ada yang mau ditambahkan lagi? Oke, tentunya saya berharap bahwa materi yang kita sampaikan saat ini bisa diterima dan dipahami dengan baik oleh kawan pajak semua dimanapun berada. Ya, kembali lagi mungkin kita tidak bisa langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin langsung timbul di benak kawan pajak mendengar pembahasan kita saat ini. Tapi nggak perlu khawatir, kawan pajak kembali lagi bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya melalui kolom komen, atau kawan pajak juga bisa menghubungi nomor-nomor helpdesk ya di KPP Pratama Jakarta Kebonjeruk 2, bisa melalui telepon ataupun bisa melalui WA. Layanan WA. Ya, layanan WA. Nanti nomornya bisa kawan pajak lihat ya di bawah ini. Ya. Dan kawan pajak bisa menyampaikan seputar pertanyaan terkait dengan NIK sama dengan NPWP ini lebih lanjut di layanan-layanan yang sudah kami sediakan. Baik, rasanya sudah cukup ya. Terima kasih Bang Yose nih udah untuk waktunya, sudah menemani kita untuk menjelaskan kepada kawan pajak mengenai aturan terkait NIK menjadi NPWP. Baik, kawan pajak, rupanya sampai di sini untuk podcast 039 pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih.